Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Zaman Al-Kais dari Prodi PBSI. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bahasa untuk memenuhi tugas SP dari mata kuliah seminar bahasa. Baiklah, proposal yang saya akan jelaskan di sini yaitu berjudul Interferensi dan Integrasi Bahasa dalam Legenda Malin Kundang, yang dimana di sini menjelaskan bab 1 yaitu menjelaskan tentang latar belakang. Yang penelitian ini mengkaji fenomena kebahasaan dalam legenda Malin Kundang dalam sebuah cerita rakyat yang terkenal di Minangkabau. Fokus utamanya yaitu adalah menganalisis bagaimana interferensi dan integrasi bahasa yang terjadi dalam tuturan para tokoh dalam cerita legenda Malin Kundang tersebut. Dalam latar belakang yaitu ada 2 poin yang dalam penjelasannya, yaitu ada konteks budaya dan fenomena linguistik. Dalam konteks budaya itu menjelaskan bahwa legenda Malin Kundang merupakan salah satu cerita rakyat Minangkabau yang populer berkaitan dengan batu yang menyerupai manusia di pantai air manis, yaitu dan menceritakan seorang anak yang bernama Malin Kundang dan ibu yang bernama Manderubaya. Dalam hal ini yaitu cerita Malin Kundang itu menceritakan sebuah legenda atau budaya rakyat dalam yang kedua itu adalah ada fenomena linguistik. Dalam fenomena linguistik ini ada 2 hal, yaitu yang pertama interferensi bahasa dan yang kedua integrasi bahasa. Yang dimana interferensi bahasa yaitu mempengaruh atau transfer unsur-unsur dari bahasa ke bahasa yang lain. Yang ini akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian proposal ini. Terus yang kedua itu adalah integrasi bahasa, yang dimana integrasi bahasa adalah proses penggabungan penyatuan 2 bahasa atau lebih. Ya, karena di dalam legenda Malin Kundang terdapat beberapa bahasa yang digabungkan dalam satu tutur dalam tokoh legenda tersebut. Terus yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu adalah bagaimana interferensi dan integrasi bahasa dalam tuturan tokoh legenda Malin Kundang. Terus yang kedua yaitu ada apa yang menjadi penyebab terjadinya interferensi dan integrasi bahasa dalam tuturan tokoh legenda Malin Kundang tersebut. Terus poin yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola interferensi dan integrasi bahasa dalam tuturan tokoh legenda Malin Kundang dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab fenomena terjadinya seperti itu. Terus poin yang keempat yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat yang pertama adalah manfaat teoritis, yang dimana memberikan kontribusi pada ilmu linguistik khususnya sosiolinguistik. Terus yang kedua yaitu adalah praktis, manfaat praktis, ini menjadi referensi bagi pembaca, pengajar dan peneliti lainnya seperti itu. Terus bab kedua yaitu ada kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini yaitu yang pertama ada kajian teoritis. Yang pertama dalam kajian teoritis ini menjelaskan tentang sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan suatu cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat dan mengkaji bagaimana faktor sosial mempengaruhi pengguna bahasa yang bersifat interrelationship antara sosiologi dan linguistik seperti itu. Terus yang kedua yaitu ada interferensi bahasa, yang dimana interferensi bahasa adalah peristiwa penyimpangan norma-norma yang terjadi dalam ujaran seseorang dwi bahasawan sebagai hasil dan kebiasaan menggunakan lebih dari satu bahasa. Dalam interferensi bahasa itu terdapat beberapa jenis, yaitu jenis yang pertama adalah interferensi fonologis, yang artinya menggunakan pola bunyi dari bahasa ibu ke bahasa target.
Terus yang kedua itu adalah interferensi gramatikal, yang artinya menggunakan aturan tata bahasa yang tidak sesuai. Yang ketiga adalah interferensi leksikal, menggunakan kata-kata dari bahasa ibu ke bahasa target. Terus yang selanjutnya itu adalah integrasi bahasa. Dan integrasi bahasa merupakan proses penggabungan atau penyatuan dua bahasa atau lebih dalam masyarakat bilingual atau multilingual. Bentuk-bentuk integrasi bahasa itu ada konvergensi, saling mempengaruhi antar bahasa, atau campur kode yang memasukkan unsur bahasa lain dalam satu kalimat, dan juga ada alih kode yang beralih dari satu bahasa ke bahasa lain, seperti itu. Terus ya poin yang kedua dalam bab 2 ini yaitu ada penelitian relevan, yang dimana di sini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga mengenai tentang interferensi dan integrasi bahasa. Yang pertama itu ada di sini disebutkan dari Nedra tentang interferensi bahasa Indonesia ke Minangkabau, seperti itu, dan beberapa banyak hal lainnya seperti itu. Terus bab 3 yaitu menjelaskan tentang metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yang menggunakan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan sosiolinguistik juga, yang bersifat mendeskripsikan fenomena kebahasaan secara cermat sesuai kaidah, seperti itu. Terus yang kedua ada lokasi penelitian. Fokus penelitian ini pada buku cerita Legenda Maling Kundang Si Anak Durhaka, tidak menggunakan lokasi geografis spesifik karena analisis berbasis teks, seperti itu. Terus yang ketiga ada data dan sumber data. Data yang terdapat dalam proposal ini yaitu menggunakan data primer berupa tuturan tokoh dalam cerita. Terus sumber data yaitu dari buku cerita Legenda Maling Kundang. Terus yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Metode membaca dalam pembuatan proposal ini ada dua, menggunakan teknik metode membaca dan metode memahami, yang dimana kita harus membaca cerita untuk mendapatkan data, terus memahami tuturan dalam konteks cerita, seperti itu. Terus teknik analisis data, langkah-langkahnya yaitu peneliti membaca cerita Legenda Maling Kundang, terus mengumpulkan kalimat yang mengandung interferensi dan integrasi bahasa dan menyesuaikan dengan kaidah kebahasaan yang benar, seperti itu. Mungkin ini adalah penjelasan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.